Halo teman-teman, jadi hari ini adalah hari Minggu ya. Ini adalah hari Minggu. Sekarang sekitar jam setengah enam. Sekitar jam setengah enam sore. Jadi sekarang gua mau ya jalan-jalan aja di sekitar komplek. Karena kemarin itu gua melihat di komplek gua tuh ada kayak apa sih namanya, kayak matsuri gitu teman-teman. Jadi kayak ada acara gitu, acara ya kayak makan-makan gitulah ya, matsuri. Banyak tukang jajanan gitu di deket rumah gua, jadi gua bakalan jalan kaki aja ke sana. Kayaknya menarik gitu. Kemarin gua lihat malam-malam ya, ada lampion-lampion gitu ya. Dan mungkin sekarang meskipun kemarin ada dan kemungkinan sekarang juga masih ada gitu ya. Biasanya Sabtu dan Minggu. Jadi gue bakalan coba kesana lagi. Cukup deket sih, gue jalan kaki aja ini. Jadi sekarang ini musim panas ya guys. Ini jam 6 sore tuh mataharinya masih di atas cuy. Sisilau. Jadi keluar rumah tuh ya paling sekitar jam 5 gitu, jam 6 itu udah nggak terlalu panas lah mataharinya ya. Kalau jam 3 itu masih panas guys. Jadi agak malas juga kalau musim panas main jam segitu ya, siang-siang gitu. Jadi gue dari pagi cuman ya di rumah aja, nyuci baju, jemur sepatu ya, cuci sepatu dan lain sebagainya, nggak keluar rumah gitu ya. Tapi sekarang karena gue penasaran gitu, kemarin cuman ngeliat sekilas karena udah mau tutup juga sekitar jam 9 malam gue ngeliatnya. Jadi sekarang gue mau kesana lagi. Let's go. Tapi kegiatan masyarakatnya juga ada. Kegiatan masyarakatnya kebanyakan itu mereka di apa, kayak taman gitu ya, di taman dan juga di momen-momen tertentu ya mereka juga berbaur teman-teman. Kayak contohnya di acara ini, acara yang bakal kita datengin ini tuh apa ya, ya kayak dari warga-warganya aja, semua yang ngadain tuh warga sini gitu, warga komplek. Aduh capek, agak nanjak barusan. Jadi warga kompleknya bergabung gitu ya, jadi panitia, ada yang masak. Gue lihat kemarin malam-malam ya, oh ternyata ini warga-warga sini juga gitu. Kayak Karang Taruna cuman bapak-bapaknya, ibu-ibunya gitu ya. Weh, ada ini apa namanya, yang kerja itu satu perusahaan guys, satu perusahaan sama gue, orang Jepang, ngedadahin. Mungkin gue siapa? Ternyata dia kenal gue. Tahu deh gue lagi bikin video. Ya seperti ini suasananya. Ini ada taman tuh, nggak ada orang, kemungkinan lagi pada ngumpul di sana sih. Ada bunga-bunga ya. Kita masih berjalan aja di sini guys. Siapa gue namanya lupa ya tadi, orang Jepang itu baik banget guys, baik banget orang Jepang yang tadi. Keren mobilnya ya. Oke, kita masih berjalan. Tuh ya kayak gini. Biasanya gue berangkat kerja lewat sini juga kalau berangkat. Cuma kalau pulang gue, kalau pulang jarang sih lewat sini karena gelap ya guys. Agak mengerikan nih. Ini ada hutan juga nih. Hutannya hutan kecil sih. Hutan kecil. Gue dulu suka sih ke atas ini. Harus siang-siang gitu ya. Kalau siang-siang gue berani gitu. Tapi emang adem sumpah. Adem banget. Cuma kok agak sore agak menyeramkan.
Ya kayak gini lah guys, perumahan di Jepang. Suasananya asri ya. Jarang ada sampah ya, sampah daun-daun lah. Bersih banget. Dan ini pintu masuk hutannya guys. Agak serem sih. Agak serem memang. Gak usah nyari penyakit lah ya. Udah sore soalnya nih. Kalau siang-siang kayaknya gue berani masuk. Kita fokus aja menuju acara warga ya. Kayaknya masih ada apa enggak ya? Kok sepi banget sih suaranya. Itu di depan sini guys. Ya seperti inilah suasananya. Sangat tenang ya. Dan banyak banget teman-teman tuh yang pengen ke Jepang gitu ya. Ada banyak gitu sebenarnya, banyak banget lah teman-teman gue juga yang pengen ke Jepang. Ya salah satu alasan ke Jepang tuh apa ya, selain mencari uang juga pengalaman baru yang gue dapetin di sini tuh banyak banget teman-teman, beneran dah. Gue tuh jadi mengenal, oh ternyata di luar Indonesia tuh ada juga kehidupan yang beda banget gitu ya, yang unik. Wah guys, ternyata matsurinya udah nggak ada. Gagal. Ya udahlah, kita explore aja, jalan-jalan. Ternyata hari kemarin tuh Sabtu doang ya, ternyata cuma Sabtu doang. Dan kita lihat di sini udah nggak ada orang. Ya namanya juga hidup ya. Biasa, udah kecewa. Kemarin tuh di sini banyak orang. Acaranya berarti cuma 1 hari doang guys. Nah ini adalah tempat ibadah gitu, tempat ibadah Jinja ya. Kemarin banyak orang yang beribadah di sini. Coba kita lihat ke atas yuk. Main rame di sini ya, banyak yang dagang juga. Bukan rezeki kali guys. Oke. Jadi kita bakal lihat Jinja, tempat ibadah umat Shinto ya. Tuh sangat asri banget ya. Sangat-sangat otentik. Wah, kayak gini guys. Wow. Assalamualaikum. Seperti inilah tempat ibadah orang Jepang. Dan mereka tuh ibadah di sini tuh setahun sekali ya guys. Jarang, nggak kayak tiap hari datang ke masjid kayak kita, enggak. Mereka cuma setahun sekali. Jadi di momen itu ya semua bakalan hadir gitu. Karena cuma setahun sekali guys. Begitu ya, ternyata tidak ada yang dagang. Gue pengen jajan, tapi nggak apa-apa lah. Apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita bakalan explore hutan. Kita explore hutan aja yuk. Ayolah, nggak apa-apa, masih terang juga. Oke, kita balik lagi ke arah rumah. Dan kita udah mendekat ke arah hutan yang tadi. Ini dia hutannya guys. Apakah kita akan masuk ke dalam?
menarik sih. Masuk nggak ya? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti ini keadaan hutannya, cukup sepi ya. Tidak ada siapapun. Gua nggak berani. Takut Nanti aja agak siangan lah. Kalau udah jam segini agak gimana gitu ya. Agak sinpai. Itulah kalau sekitar jam 6. Itu sekitar jam 6 sore ya. Meskipun gue udah 1 tahun di Jepang, tetap budaya di Indonesia nya kalau udah maghrib ya nggak boleh. masih ada gitu guys. Nantilah kalau udah siang gitu ya, jam 12 itu ya boleh-boleh aja nggak sih. Tuh suara apa anjir? Ambulan apa ya? Ternyata kalau udah masuk ke dalam auranya beda ya. Agak deg-degan guys. Kita nongkrong di taman aja kali. Ya seperti inilah kehidupan di Jepang. Kadang kita gabut gitu ya kalau hari libur. Ngapain gitu. Ya melihat situasi di sekitar kota, di sekitar rumah, ternyata asik juga gitu. Jadi ini ada taman kecil. Mana ini nggak ada bocil-bocil ya? Pada kemana bocil-bocil? Biasanya banyak anak kecil di sini. Kita main ayunan aja guys lah. Inilah kehidupanku. Apa ya? Gak jelas banget. Udahlah, thank you for watching. Bye. Jadi ada banyak pertanyaan, ada banyak saran katanya, Bang. Coba jalan-jalan di sekitar rumah gitu, jalan-jalan di sekitar tempat tinggal. Ya ini kayak ginilah situasi tempat tinggal gua. Jadi tempat tinggal gua itu ada di komplek perkotaan gitu guys. Anjay, komplek perkotaan. Ya emang begitu ya. Jadi di sini tuh gimana sih? Gue tinggal di apartemen di sebuah komplek yang bisa disebut ya komplek elit, komplek perkotaan lah di kota gitu. Tuh seperti ini, lihat tuh mobilnya Alphard. Ini rata-rata ya orang berada lah di sini. Seperti ini situasinya guys. Jadi gue tuh pengen nyari sawah gitu ya, nyari sungai kecil, tapi susah gitu karena perbukitan juga gitu ya. Dan nyari sungai-sungai kecil gitu ya. Seperti inilah situasi tempat tinggal gue. Tapi di sini orangnya nggak pada kelihatan ya. Mungkin pada sibuk guys. Apa ya, gue bakalan cerita sih, tapi gue bingung mau cerita apa. Mungkin ya seperti inilah kehidupan di Jepang. Ketika lagi libur, ada banyak hal yang bisa kita lakuin ya. Salah satunya ya keliling komplek.
apa jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kita datangi gitu ya. Oh, ini ada jalan juga nih. Kemana nih? Ini gue belum pernah kesini. Ini cobain aja. Gue juga apa ya? Nggak kerasa gitu tinggal di Jepang tuh ya. Udah 1 tahun berarti sekarang. 1 tahun lebih lah tinggal di sini. Dan banyak banget hal yang udah gue lewatin gitu ya di Jepang. Mulai dari beradaptasi di dunia kerja teman-teman ya, beradaptasi dengan cuaca di Jepang, banyak banget lah. Karena cuaca di Jepang itu beda kayak di Indonesia ya, beda banget sumpah, unik gitu. Kalau panas banget, kalau dingin banget. Dan itu juga jadi apa ya, ya perlu dipertimbangkan juga nih buat kalian gitu, karena dengan cuaca yang cukup ekstrim lah ya, bisa dibilang itu kita bisa bertahan atau enggak, karena kita kemana-mana kan naik sepeda gitu ya, mau nggak mau kerja naik sepeda, dan itu sangat menguras energi gitu ya. Capek guys, beneran dah. Karena ya naik sepeda di tengah kondisi dingin gitu ya, salju, apalagi tempat gua nanjak gitu, itu tuh kadang pengen nyerah gitu, beneran deh. Kok gini amat sih ya, capek banget. Tapi di sisi lain ketika libur gitu, gue bisa main ke tempat-tempat yang indah banget gitu ya di mata gue. Gue baru gitu ke tempat ini, ngelihat pergantian musim gitu ya, ngelihat sakura mekar, ngelihat daun-daun gugur gitu, daun-daun menguning. Itu tuh, oh ternyata ini loh spesialnya dari Jepang ya. Ternyata dibalik beratnya kerja di Jepang dan lain sebagainya, ternyata ya ada sisi ininya gitu ya, senangnya tuh di situ teman-teman ya. Kita bisa explore, kita bisa main ke gini perkotaan di Jepang, gini pedesaan di Jepang. Kalau orang Indonesia gue yakin sih ngelihat desa di Jepang aja ya, nggak usah ke kota, itu aja udah menyenangkan bagi kita orang Indonesia sih. Karena beda ya, vibesnya tuh kayak tenang banget, kayak gitu aja udah cukup menyenangkan sih bagi kita ya orang Indonesia. Ditambah lagi kalau kita ya main ke perkotaan gitu, yang mungkin perkotaannya itu beda banget kayak di negara kita, beneran ya. Bukan ngebanding-bandingin sih ya, tapi kenyataannya memang begitu ya. Setiap negara punya keunikan tersendiri teman-teman, dan ya ini adalah negara pertama gua setelah Indonesia yang gua datangi. Jadi banyak banget perbedaan yang gua rasain gitu ya, mulai dari tata kota dan kebudayaan gitu ya, unik banget. Dan ini gue ada di depan sekolahan, di salah satu sekolahan di Jepang, cukup unik. Di sekolahan di Jepang kayak gini guys, nih ya, seperti inilah situasi kehidupan di Jepang ya. Kalau jujur ya, gue juga bahkan untuk kenal sama tetangga aja enggak gitu ya, susah banget kenal sama tetangga.
ngobrol-ngobrolnya gue sama tetangga tuh kalau buang sampah pagi-pagi kebetulan ketemu gitu, baru deh ngobrol kayak cuman satu gitu ya, ayo mas gitu-gitu doang udah. Karena ya beneran masing-masing teman-teman, itulah yang membedakan juga ya Jepang dan Indonesia. Dan itu juga hal yang gue kangenin gitu ya, hal yang gue kangenin juga dari kampung halaman gue. Karena kalau di Indonesia tuh ya kita bisa ngobrol hangat gitu ya, sama tetangga. Dan itu juga bakalan kalian kangenin deh beneran kalau udah cukup lumayan lah tinggal di Jepang. Kalian bakalan ngerasain banyak banget perbedaannya. Anjak guys, anjak. Tuh kayak gini rumah-rumahnya ya minimalis, cuman mahal ini guys. Rumah di sini tuh 2M lah, 2M, sekitar 2M ini. Mahal-mahal rumah di sini. Haus. Ya, minumannya nggak menarik lagi. Minumannya tidak menarik guys. Saya cari yang lain aja. Gue juga nggak nyangka gitu ya, akhirnya dari sekian panjangnya perjalanan yang gue lalui gitu, akhirnya gue sampai di Jepang. Karena beneran gue nggak ada niatan sama sekali buat tinggal di negara orang gitu ya. Dulu tuh gue nggak nyangka banget akhirnya bakalan seperti ini. Karena dulu tuh cita-cita gue jadi TNI guys, di tentara gitu ya. Sekian banyaknya yang udah gue lalui gitu ya, gue sampai 5 kali gagal gitu. Akhirnya gue coba berhenti lah, kayaknya gue bukan di situ rezekinya gitu. Dan ya setelah itu gue terus berusaha gitu ya, setidaknya gue nggak berhenti. Gue kuliah meskipun gue nggak tahu mau jadi apa ntar gitu ya. Gue kuliah manajemen 4 tahun. Di perjalanan itu ya gue biaya sendiri, gue banting tulang dan lain sebagainya. Tapi gue cukup bangga gitu ya dengan perjalanan itu, dan gue bisa melewati itu gitu. Tapi ada tetap kita bakalan punya titik dimana abis ini gue mau ngapain gitu ya. Itu mungkin yang biasa terjadi gitu ya, mau cowok mau cewek gitu, biasa beres lulus SMA atau lulus kuliah itu pasti banyak banget yang berpikiran seperti itu ya. Pasti semua bisa merasakan lah gimana gue mau ngapain, bingung kerja apa gitu ya, nyari kerja susah. Dan itulah salah satu alasan gue nyari kerja gitu ke luar negeri, karena gue merasa tidak percaya diri guys, tidak percaya diri kerja di negara sendiri ya. Bukannya gimana, memang kemampuan gue yang merasa gue meskipun gue lulus S1 gitu, gue nggak pede gitu dengan kemampuan S1 itu. Gue jurusan manajemen dulu ya, karena skill manajemen apa sih yang ini gitu, maksudnya yang konkret kan nggak bisa kita tunjukin gitu. Oh saya bisa ini bisa memutuskan masalah gitu, memecahkan masalah. Kan itu adalah skill yang abstrak lah gitu, bukan skill yang bisa dilihat secara nyata gitu ya. Harus
Dan gue nggak pede intinya gitu. Gue nggak pede dengan kemampuan yang gue punya. Oleh karena itu, udahlah, gue pengen kerja, tapi ya kalau kerjanya sama aja kayak lulusan SMA ya buat apa gitu. Tapi gue nggak menyesali juga ya, udah kuliah, gue nggak menyesali itu. Dan ya gue anggap itu adalah ilmu yang bisa gue manfaatkan untuk kehidupan gue aja. Kalau untuk di dunia buat nyari kerja mungkin oke lah, gue anggap gue nggak pede gitu. Tapi kalau untuk ya kehidupan gue yakin itu ada manfaatnya. Tapi akhirnya gue berpikir gitu, kenapa gue nggak kerja di luar negeri aja, yang mungkin ya penghasilannya pun lumayan gitu guys. Karena gue udah merasa udah banyak buang waktu gitu, banyak buang waktu di apa ya, kan gue udah lulusan SMA tahun 2015, gue ngejar TNI 2 tahun, kuliah aja udah telat 2 tahun gitu. Dan sekarang baru nyari kerja yang merasa gue telat lah. Sebagai laki-laki gue merasa telat. Makanya gue mau cari yang ya mengejar keterlambatan itu. Mengejar keterlambatan itu dengan keluar negeri. Ya kan memungkinkan kita bakalan dapetin setidaknya ya penghasilan yang lumayan gitu ya. Gitulah. Karena gue udah banyak banget merasa udah capek gitu guys. Udah capek. Gue bahkan pernah ya, selain gue ngegojek ya, gue juga dulu ngegojek guys. Beneran, gue kuliah, pulang kuliah tuh gue sambil ngegojek. Kuliah malam nih ya, gue siangnya kerja bantuin di pabrik ya, di usaha keluarga lah, kecil-kecilan. Malamnya gue kuliah. Nah pulang kuliah tuh gue juga sempetin narik gojek, beneran. Kita lihat dulu, gue sempetin narik gojek gitu ya. Dan bahkan gue dulu sempet kecewa ketika gue mau daftar di salah satu perusahaan pizza gitu ya. Gue pengen jadi kurir pizza gitu ya. Itu nggak bisa karena umur gue udah 24 tahun ya. Anjir, gue ngerasa, apakah saya setua itu gitu untuk bekerja? Perasaan gue masih semangat ya, masih bisa gitu ya. Gue di situ karena cuman umur doang gitu ya. Anjir, merasa gue kayak terbuang beneran. Kecewa gue. Ya dari situlah, wah bener nih, gue harus cari opsi lain lah. Kayaknya gue emang harus keluar gitu. Akhirnya setelah riset-riset ya Jepang lah pilihan gue. Seperti itu. Ya kayak gitulah guys. Dan sampai sekarang ya gue masih menjalaninya. Meskipun capek, berat gitu ya. Banyak banget liku-likunya beneran. Tapi ya tetap bersyukur aja lah guys. Kalau kita nggak bersyukur beneran, kalau kita nggak bersyukur ya makin berat, beneran makin berat. Makanya gue berusaha bersyukur aja. Karena mungkin ya banyak juga orang-orang di luar sana yang menginginkan ke Jepang kayak gini gitu. Gue juga sangat bersyukur, beneran, alhamdulillah. Oke, segini aja dulu karena gue udah sampai juga ke rumah ini setelah muter-muter. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ya meskipun ngobrol-ngobrol santai gini, tapi kalian juga bisa merasakan gitu ya, keliling komplek di Jepang. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan buat yang mau ke Jepang, tetap semangat terus. Karena memang prosesnya harus kita lewati seperti itu ya. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.